Teman-teman, ini masih mengenai makan bergizi gratis ya, yang sudah berjalan tentunya, yang sudah diperluas sekolah-sekolahnya, dan dari awal itu sudah dilakukan uji coba seperti apa, ada ahli gizinya juga diperiksa seperti itu ya teman-teman, dan banyak apresiasi dari anak-anak sekolah, terutama dari siswa SMP ataupun SMA ya teman-teman, bahkan membuat banyak video, membuat keseharian tentang makan bergizi gratis. Kritikan selalu ada ya teman-teman, dan saya yakin pastinya dievaluasi, dikawal bersama untuk ya get better gitu mengenai program unggulan ini. Di sisi lain, orang-orang yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap makan bergizi gratis banyak yang dianggap lebih ke mengolok-ngolok ya teman-teman, menjelek-jelekan atau bahkan menghina gitu. Nah, di sini kita akan melihat video yang digadang-gadang menjadi balasan Pak Prabowo terhadap orang-orang yang tidak setuju terhadap makanan bergizi gratis atau orang-orang yang mengolok-ngolok ya teman-teman terhadap program unggulan Pak Prabowo ini. Biar tidak penasaran, kita langsung saja lihat videonya. Padahal solusinya itu simpel loh, menurut saya. Ya, solusinya simpel. Solusinya ini komika ya. Pak Prabowo muncul aja pidato ngomong bahwa mohon maaf, janji yang saya janjikan itu tidak bisa saya laksanakan karena anggaran kita tidak cukup. Sorry, Amsari. Kita semua juga pasti mengerti kok. Memang kondisi negara ini duit kita nggak ada, orang peninggalan bunga utang kita terlalu banyak. Segala macam udah ngaku aja gitu. Jangan so-soan pengen memenuhi janji padahal ternyata itu belum dipikirin. Berarti waktu beliau mencetuskan makan bergizi gratis, beliau belum mikir belum dana dari mana, belum pelaksanaannya seperti apa, bertahapnya kayak gimana, beliau belum mikir itu. Omong-omong aja waktu itu. Omong-omong begini ya. Bicara aja mengenai makan gratis itu, ini kan suatu isu yang menurut saya sangat sensitif. Pertama, itu adalah penghinaan kepada bangsa kita yang memang sudah hina, dikukuhkan kehinaannya bahwa mereka tidak mampu makan makanan gratis. Apropriasi Bu Mega. Lah benar. Tapi apa? Ku hitung kan 10.000 tuh. Ya, apa yuk? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Itu makan siang gratis apa street food India? Nah, yang ini ramai juga. Itu makan siang gratis atau mie gacor? Kok murah banget? Diolok-olok itu kan nggak sakit. Begini ya, kita bersyukur kita hidup dengan baik ya. Kita bersyukur pemberian Tuhan. Diolok, dihina, dihujat, difitnah. Kadang-kadang kita, ya istilahnya siapa sih yang suka diolok? Siapa? Tapi sudahlah, ya. Benar nggak? Ada hal-hal lebih penting di dunia ini, di hidup ini ya. Rakyat kita banyak menderita lebih daripada sekedar saya disakiti, saya ingin berpikir sisa hidup saya ingin berbuat yang baik, itu saja. Nah, itu dari kata sisa hidup saya ingin berbuat yang baik, itu juga pernah digaungkan oleh Pak Prabowo, dispesifikan ya. Dia berpidato, izinkan saya, ya sambil berdoa, izinkan saya ngasih makan anak-anak di Indonesia sebelum Tuhan memanggil beliau, begitu katanya kurang lebih teman-teman ya. Jadi dari sana kita bisa lihat niat yang tulus ya teman-teman. Apalagi kan program ini sudah digagas dari dulu oleh Pak Prabowo, kalau tidak salah itu dari pemilu 2014 gitu kan. Kemudian di awal-awal berjalannya makan bergizi gratis itu Pak Prabowo kan melibatkan uang pribadinya teman-teman. Terlepas dari banyaknya kritikan terhadap penggunaan uang pribadi Pak Prabowo, saya rasa terlihat jelas ya tekad yang kuat dari Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo melihat langsung ya sidak pembagian makan bergizi gratis ini ketika di Jaktim. Kita lihat videonya. Mayor Teddy. Pak, kalau SPPG SPPG
Wah, antusias banget nih anak-anak. Mantap. Melihat secara langsung ya teman-teman pelaksanaannya, pembagiannya, bagaimana murid-murid makan. Dapurnya tuh menu-menunya. Mantap ditinjau langsung ya teman-teman. Bahkan Mas Gibran juga di awal-awal juga Mas Gibran udah meninjau langsung bagaimana program ini berjalan. Mas Gibran udah beberapa kali teman-teman. Jadi saya lihat anak-anak SMA 4 Depok ya cukup lahap untuk menyantap menu hari ini. Ya. Untuk makanan sendiri tanggapan Mas Gibran bagaimana? Saya kira cukup oke hari ini ya. Kalau nanti mungkin setelah saya pulang jika ada evaluasi silakan nanti bisa kita lakukan. Tadi ada tim PDN yang standby di sini. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak, selamat dibuka jalannya. Umur kamu berapa? Umur kamu berapa? Ini siswa malu-malu ketemu Pak Prabowo. Udah hampir 1 bulan makan gratis berjalan di Indonesia. Akhirnya Presiden Prabowo sidak langsung ke lapangan. Jadi Pak Prabowo sidak ke beberapa sekolah di Jakarta Timur. Dan menariknya di salah satu sekolah yang didatengin Pak Presiden kita, Pak Prabowo cuma ngintip dari jendela kelas. Alasannya Pak Prabowo ini nggak mau mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Cuma yang dilakukan Bapak ini menimbulkan reaksi dari netizen. Ada yang bilang lucu banget kayak ngintip cucu. Aku nangis lihat Bapak, auranya serasa Bapak beneran. Setulis ini kok masih banyak yang jahatin. Berasa disayang, sehat-sehat ya Pak. Gus Dur pernah bilang orang paling tulus dan ikhlas itu Prabowo Subianto. Ya gue kalau jadi anak ratu sekolah juga grogi lah lagi di kelas diintipnya sama presiden. Ayah anak ini didatengin bapak ke kelas sampai malu nutupin mukanya pakai buku. Teman-teman juga pasti masih ingat ya perkataan Gus Dur mengenai orang yang paling ikhlas ya, presiden yang paling ikhlas itu ditujukan ke Pak Prabowo teman-teman. Program makanan Gagasan sejak 2006 ini teman-teman. MBG itu adalah janji Pak Prabowo. Itu adalah gagasan Pak Prabowo 18 tahun yang lalu. Itu gagasan dilahirkan tahun 2006. Pantesan ya ketika menjadi presiden Pak Prabowo gercep soal ini. Sekarang saya paham kenapa Pak Prabowo ngotot banget untuk ngasih makan bergizi gratis untuk sumber daya manusia di Indonesia, terutama anak-anak yang benar-benar masa pertumbuhannya harus dikawal gizinya supaya tidak seperti ini. Ya, seperti ini. Kenapa? Ya biasa kan, bagian wabah-wabah itu kalau mencerna sesuatu mesti separuh-separuh. Kan biasa banget tuh para wabah kalau mencerna sesuatu separuh-separuh kayak ininya ya. Nih, yang mereka goreng tentang prioritas utama dan prioritas pendukungnya doang. Tapi masalah sinkronisasi programnya nggak dibaca. Tuh lihat ada pro growth, pro employment, ada pro devisa. Di situ ditulisin ada 3 bagiannya itu. Daripada prioritas utama ini diharapkan utama untuk pendukung bisa sinkronisasi membantu perkembangan entah itu secara ekonomi
ekonomi, ya kan, secara sumber daya manusianya juga, pro-employment-nya, karena dengan adanya program makan bergizi gratis itu bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Begitu juga masalah ketahanan pangan kan, kalau misalnya ketahanan pangan itu kita berhasil capai, maka harga-harganya bisa distabilkan, ketahanan energi juga, supaya nggak terlalu banyak subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk subsidi para wabah-wabah kan ya, nggak tahu terima kasih itu. Terus ditambah lagi kalau orang udah ada ketahanan pangan, untuk cari duit gampang, juga tempat tinggal, shelternya aman, ya negara itu punya rakyat yang sejahtera gitu. Barulah dengan rakyat yang sejahtera, SDM-nya akan jauh lebih baik. Dengan prioritas pendukung ini, pendidikannya, jadi pemerintah nggak punya beban begitu banyak gitu loh ya. Jadi uangnya bisa digunakan untuk mengembangkan negara yang supaya ekonominya lebih maju, supaya Indonesia bisa jadi negara maju. Coba kalian tengok dulu muka-muka pemuda ini. Dari Opung. Mirip kan sama muka-mukanya para imigran gelap. Ke ini nih yang keturunan India. Dan pemuda-pemuda yang mukanya kayak imigran gelap ini baru saja menghina program makan siang bergizi gratis milik Bapak Prabowo. Kau pastikan dulu adik-adikmu nggak sekolah di sekolah yang ada makan gratis ya. Siapa kali kau? Udahlah numpang. Banyak kali cakapmu. Sekarang begini, coba kau tanya dulu sama bapak mamamu sebelum ngomong, ya kan? Kau tanya juga sama opung duli, opung borumu. Kau tanya dulu, pastikan dulu sama mereka. Tanya dulu sama mereka, Pak, kita sebetulnya dari mana? Asal usul kita di mana sih, Pak? Setelah itu ceklah ke kantor imigrasi, periksalah ya dokumen-dokumen imigrasi kalian itu sudah mati atau sudah diperpanjang. Ya, kalau mati segera perpanjang. Baru ngomong. Bicara pula kau, aku jujur aja aku bilang, makin lama makin kesini para pendatang-pendatang ini makin belagu. Cakap kali ngomongnya, cakap kali ngomongnya, besar kali cakapnya. Cakap kali ngomongnya. Coba manusia-manusia kayak gini. Pung jangan apa itu, Pung itu mahasiswa itu. Nggak yakin aku ini mahasiswa. Orang dari mukanya aja nampak kali kayak orang-orang jualan yang di perindapan itu. Yang mencampur kol, cabai rawit, bawang merah, pepaya, nenas dicampur sama tepung, mengaduk adonan-adonan itu sama tangan. Dikasih lagi kecap, saus sama ikan asin. Dan kalau masak itu bunyi suara klakson banyak kali, tintin 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 tintin. Aduh, udah ngerti aku dari mana kalian. Ya, di akhir video itu ya mereka mengatakan pantesan makan siang gratis, uangnya untuk bazir. Oh ya, di akhir video. Nampak kali ini konten berbau politik. Karena apa? Karena ada kata-kata bazir di dalamnya. Makanya aku berani mengomentari video ini. Tanding kita sesama bazir. Ini bazir apa ini? Bazir mana ini? Kalau ku tengok dari mukanya, ini nggak cocok bazir RT 16. Ini cocoknya buzzer RW 24. Karena apa? Biasanya buzzer RW 24 itu muka-mukanya itu identik. Identik. Ya kayak gini orangnya. Atau menurutku ya, orang ini adalah ya generasi muda Rohingya yang kemarin sempat ngurus KTP tapi KTP-nya nggak keluar. Jadi mereka sakit hati. Coba periksa dulu orang ini keberadaannya di mana. Mudah-mudahan salah, mudah-mudahan mereka betul-betul warga negara Indonesia. Dan kalau memang betul-betul warga negara Indonesia, kalian pastikan dulu adik kalian, keponakan kalian, tetangga kalian jangan ada yang menerima makan siang gratis di sekolahnya.
Tapi kalau kau tengok dari muka-mukanya ini, muka-muka yang mengharapkan makan siang gratis juga ini. Cuman mereka lebih sudi kalau presidennya yang ngasih makan siang gratis itu dari RW 24. Udah tahu aku. Aduh, apa dibilangnya makan siang gratis, kok piringnya piring kaleng? Kalapa, lapet pulut, dadar gulung, orang-orangan sawah. Lebih bagus tempatnya tempat kaleng daripada kantong plastik. Lebih manusiawi. Dan bisa dipastikan makanannya itu ya tidak mengaduknya pakai tangan. Dan memasaknya itu di dapur yang higienis. Bukan di dapur terbuka yang banyak kali suara klekson. Ada dapur khusus. Ya, kupastikan itu. Nggak usah banyak kali ceritamu. Knalpot Astuti. Tahu kok knalpot Astuti nggak? Astrea 73. Yang suaranya ribut kali, begitu. Tapi kalau teng-teng kosong isinya. Makan siang gratis. Kok makan siangnya nggak pakai daging sapi? Kalapa. Makan siang gratis pakai daging sapi itu mahal. Daging sapi itu sekilo itu 60.000. Itu kalau pas lagi murah, kalau lagi mahal itu 120.000. Yang murah itu dagingnya imigran gelap. Makanya gue bilang mau. Jangan asal-asalan lah. Enggak aja. Ya apalagi dibilangnya itu makan siang gratis. Tapi kok menunya sedikit. Bulu ayam. Ku bilang samamu, kalau misalnya makan siang gratis itu banyak numpuk begitu, itu bukan makan siang gratis namanya, itu konsumsi gotong royong. Makan siang gratis, pantesan murah, uangnya untuk bazar. Bulu hidung. Kau jangan sembarangan kau ya. Jangan kau bazar. Kacau orang ini bah ya. Dan tahu ndak kalian, setelah ada tanggapan dari orang ini, video-video orang ini, ternyata Bapak Prabowo inspeksi langsung ke sekolah. Ya, betul teman-teman. Inspeksi langsung. Kita lihat langsung gimana videonya ya. Channelnya juga Sekretariat Presiden itu sumbernya teman-teman. Dan kita bisa lihat keantusiasan mereka. Anak-anaknya pas datang Pak Prabowo langsung pada ingin salamannya. Bahkan ada yang malu-malu tadi ya. Nah itu dia tentang makan bergizi gratis teman-teman. Sudah kita lihat bersama-sama bagaimana Pak Prabowo sidak langsung. Dan Mas Gibran juga ya, artinya program unggulan ini benar-benar dijalankan dan merupakan tekad yang kuat dari Pak Prabowo. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sama-sama video ini. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.